Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas besar pribadi yang berjudul alat pendeteksi kebusukan telur ayam. Di sini kita menggunakan dua sensor, yaitu sensor MQ2 dan sensor LDR. Nah, sensor MQ2 ini berfungsi sebagai pendeteksi hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini biasa kita temui di telur busuk seperti itu. Lalu sensor LDR ini berfungsi sebagai nanti penangkap cahaya dari kita ibaratkan sebuah telur yang ditembakkan dengan menggunakan senter, lalu cahaya tembus dari telur itu akan ditangkap dengan sensor LDR. Nah, untuk prinsip kerjanya kita bahas dulu dari MQ2, dan di sini MQ2. Nah, kita jalankan. Nah, di sini ketika MQ2 mendeteksi adanya hidrogen sulfida, maka dia akan berlogika 1. Nah, di sini ada potensiometer yang berfungsi sebagai simulasi tingkat jumlah atau hidrogen sulfida yang ditangkap oleh MQ2. Nah, di sini ada rangkaian detektor dengan jenis rangkaian detektor non-inverting. Nah, di sini kita mengatur referensinya itu dengan cara referensinya itu adalah 2,7 volt. Ini adalah tegangan inputan ke detektornya, seperti itu. Nah, pada rangkaian detektor non-inverting ini berlaku konsep, yaitu ketika V input lebih besar daripada V referensi, maka V outputnya akan V saturasi. Nah, ketika V input lebih kecil daripada V referensi, maka V outputnya sama dengan min V saturasi. Nah, di sini kita uji. Salah. Kita mengatur tegangan inputnya. Nah, di sini ketika tegangan inputnya 2,5 volt, maka tegangan outputnya mendekati atau min V saturasi. Min V saturasi di sini adalah 1,4. Nah, kenapa di 1,4? Karena 1,4 ini adalah tegangan output normal pada IC 741 atau tegangan offsetnya. Lalu ketika kita naikkan di sini, maka V outputnya adalah mendekati tegangan V saturasinya, yaitu di sini adalah 4 volt. Nah, ketika tegangan pada sini 4 volt, maka tegangan pada basis yang terbaca di sini adalah karena dia di atas VBE, di atas tegangan VBE transistor, maka kaki kolektor dan kaki emitter akan terhubung. Dilihat di sini tegangan basisnya 0,5. Nah, ketika kaki kolektor dan kaki emitternya terhubung, maka akan ada arus mengalir dari sumber ke relay, lalu mengalir ke ground, sehingga akan mengaktifkan relay. Seperti itu. Nah, kita beralih ke sensor LDR. Nah, di sini sensor LDR akan bekerja ketika dia menangkap cahaya. Nah, ketika semakin tinggi cahaya atau semakin besar cahaya yang ditangkap oleh LDR, maka resistansi LDR akan semakin kecil. Nah, pada kasus ini, ketika nanti telur itu busuk, maka cahaya yang melewati telur akan semakin sedikit, sehingga resistansinya akan semakin besar. Atau dapat dikatakan di sini adalah nilai luxnya, maka nilai luxnya akan semakin kecil. Seperti itu. Nanti ketika nilai lux atau cahaya yang tembus dari telur itu semakin besar, maka nilai lux di sini akan semakin besar. Ketika luxnya semakin besar, resistansinya semakin kecil, maka tegangan dihasilkan akan semakin besar. Seperti itu. Nah, di sini kita umpamakan telur busuk terlebih dahulu, di mana nilai luxnya kecil, 15,1. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan kaki
dengan rangkaian of M. Kita beri penguatan sebesar 10 kali. Nah, sehingga nanti didapatkan tegangan outputnya 1,8, lalu kita hubungkan dengan kaki detektor. Rangkaian detektor. Nah, rangkaian detektor yang di sini merupakan rangkaian inverting di mana V input ketika V input lebih besar daripada V referensi, maka V outputnya adalah min V saturasi. Nah, ketika V input lebih kecil daripada V referensi, maka V outputnya adalah V saturasi. Nah, kondisinya di sini adalah V inputnya lebih besar daripada V maaf, kita coba dulu, kita geser di sini. Nah, di sini kondisinya adalah V inputnya lebih kecil daripada V saturasi, sehingga V outputnya adalah V saturasi. Nah, itu menandakan telur ini adalah telur busuk. Nah, ketika telur ini telur busuk, maka arus akan mengalir melalui resistor lalu ke kaki basis transistor. Ketika kaki basis transistor, maka karena tegangannya di sini melebihi tegangan VBE, maka akan ada arus mengalir dari VCC melalui relay, lalu akan mengalir dari kaki kolektor ke kaki emitter. Nah, maka akan mengaktifkan relay 5 volt. Lalu ketika nanti dia berada di atas tegangan referensi, V input berada di atas tegangan referensi seperti ini, nah itu tidak akan mengaktifkan relay. Nah, relaynya akan off seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi ketika dia telur busuk. Nah, ini telur busuk, maka kedua kondisi akan berjalan, di mana relay 1 akan on dan relay 2 akan on. Ketika relay 1 relay 2 akan on, maka rangkaian ini akan menjadi rangkaian tertutup sehingga ada suplai arus dari baterai ke motor. Nah, motor akan berputar dan begitu pun dengan LED. LED akan ikut menyala. Motor ini difungsikan sebagai alat penggeser atau nanti akan dihubungkan dengan tuas. Nah, alat ini berguna untuk memisahkan telur busuk dengan telur yang masih baik, seperti itu. Nah, itulah prinsip kerja dari rangkaian alat pendeteksi telur ayam. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.